Itulah judul liburan dari seorang murid yang duduk di bangku kelas 11 yang bernama Erik. Baginya, berlibur merupakan satu kata yang sangat bermakna. Dan baginya, liburan merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi dirinya sendiri. Erik adalah seorang siswa kelas 11 yang juga seorang anak bungsu di keluarganya. Ia merupakan anak terkecil di keluarganya. Kedua kakaknya bernama Elika dan juga Elisa yang telah menjadi seorang sarjana dan menjadi orang yang sudah sukses. Dan terhitung sejak COVID-19 diumumkan di Indonesia, Erik tidak pernah sama sekali menghabiskan waktunya di luar rumah. Pada awal bulan Maret 2021, orang tua Erik mengatakan bahwa mereka akan mengikuti meeting di salah satu hotel di Tangerang. Dan mereka ingin ketiga anaknya itu untuk ikut menginap sekaligus berlibur. Hingga keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju ke Tangerang pada pukul 10 pagi hari. Mereka pun sangat senang sekali ketika dalam perjalanan menuju Tangerang dan tidak ada satupun rasa sedih di antara mereka. Dan di saat yang bersamaan, pada saat itu juga, kedua orang tuanya Erik harus mengikuti rapat di hotel. Dan dengan terpaksanya, Erik harus bersama dengan kedua kakaknya untuk pergi keliling sekitar kota Jakarta. Ia sangat senang sekali bahwa ia dapat bertemu dengan kedua kakaknya setelah 1 tahun terpisahkan karena pandemi. Erik dan kakaknya selama di mobil bercerita mengenai banyak sekali hal, mulai dari pekerjaan kakaknya, keadaan Erik di sekolah, dan hal-hal lainnya. Pada saat di perjalanan menuju restoran di lampu merah, Erik melihat seorang anak kecil yang menjual tisu. Erik pun tergerak pada saat itu untuk membuka kacanya dan membeli tisu tersebut. Sebuah hal yang sangat mulia sekali yang dilakukan oleh Erik karena ia memberi uang yang sangat lebih kepada anak kecil tersebut. Padahal harga tisunya hanya 10.000, namun ia memberi 100.000 kepada anak kecil tersebut karena merasa kasihan. Setelah berbincang-bincang santai di mobil, mereka pun sampai di salah satu restoran seafood di Tangerang. Mereka bertiga pun langsung masuk untuk memilih jenis seafood yang mereka inginkan. Dan mereka pun memilih piting, ikan, dan juga udang untuk mereka makan di restoran tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka pun langsung memakan hidangan yang telah disajikan oleh restoran tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata pemilik restoran seafood tersebut adalah merupakan senior dari Kak Elika, yaitu kakak dari Erik. Dan seniornya pun melarang mereka untuk membayar makanannya pada saat itu dengan alasan karena mereka sudah tidak lama bertemu. Sesampainya di mobil, Erik pun memberitahu kalau dia ingin pergi ke suatu tempat yang unik di Tangerang. Tempat tersebut adalah kafe, sekaligus taman bermain untuk hewan peliharaan. Mereka pun berada di kafe tersebut sambil menikmati pemandangan terbenamnya matahari. Ketika hari sudah gelap, mereka pun memutuskan untuk pulang kembali ke hotel. Karena rencananya sehabis ini mereka bertiga akan makan malam bersama kedua orang tuanya. Hal buruk terjadi, yaitu
peta online yang mereka gunakan di smartphone mereka pada saat itu tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga mereka harus melaju terus tanpa melihat adanya peta online. Dan bukan hanya itu saja, pada saat mereka sedang melintas di jalan tersebut, ternyata jalan tersebut sangat gelap sekali pada malam hari. Dan juga pada saat itu suatu hal terjadi, yaitu ketika mereka tersesat dan terus melaju, mereka melewati jalan buntu, sehingga mengharuskan mereka untuk memutar balik kendaraan. Namun, ketika mereka sedang berusaha keras untuk memutar balikkan kendaraan mereka, suara ketukan pun terdengar dari mobil mereka. Dan terlihat dari sekitar mobil mereka, ada 3 pria yang sedang mengelilingi mobil mereka sambil membawa senjata tajam. Dan bukan hanya itu saja, ketiga pria tersebut juga berusaha untuk mengancam mereka agar mereka tidak kabur dan menyerahkan barang-barang berharga mereka. Dan pada saat itu, Elika sebagai orang yang menyetir pada saat itu sangat kebingungan sekali dan tidak tahu harus melakukan apa. Sementara mereka pun tidak dapat menghubungi kedua orang tua mereka pada saat itu. Mereka pun dalam situasi yang sangat menegangkan. Dan pada saat itu kondisinya sangat gelap sekali sehingga tidak memungkinkan untuk meminta pertolongan. Hal yang dapat dilakukan adalah hanya berdoa saja kepada Yang Maha Esa. Namun tampaknya Sang Maha Esa menjawab doa-doa mereka. Yaitu tidak lama setelah itu, mobil polisi pun lewat ke daerah gang tersebut. Tiba-tiba saja ada cahaya biru dan merah yang mulai mendekat pada mobil mereka. Dan seketika itu juga, ketiga pria tersebut kabur dan meninggalkan senjata tajam mereka. Polisi itu pun berhenti di belakang mobil mereka dan melihat senjata tajam di dekat mobil mereka. Dan polisi itu pun mengetuk mobil mereka dan menanyakan keadaan mereka. Kak Elika yang waktu itu menyetir dan juga didampingi oleh Elisa dan Erik pada waktu itu sangat panik sekali dan meminta pertolongan pada polisi untuk mengawal mereka sampai ke hotel karena Kak Elika mengalami trauma yang cukup berat pada hari itu juga. Dan pada saat itu Pak Polisi pun menuruti permintaan dari Kak Elika. Pada waktu itu tidak dapat didefinisikan bagaimana perasaan mereka bertiga yang campur aduk. Dan mereka pun kembali ke hotel pada pukul 8.30 malam. Orang tua mereka pun panik mengenai keadaan mereka dan kemana saja mereka selama menghilang. Dan orang tua mereka pun terkejut ketika mendengar cerita yang diceritakan oleh Erik dan juga polisi. Dan orang tua Erik ingin mengucapkan terima kasihnya dengan memberikan sejumlah dana. Namun polisi tersebut menolaknya dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kewajibannya. Pada saat itu, karena keadaan yang tidak begitu kondusif bagi Elika, Elisa, dan juga Erik, keluarga mereka memutuskan untuk makan malam di hotel saja. Kak Elika dan juga Elisa berusaha keras untuk ditenangkan oleh kedua orang tua mereka, karena keadaan mereka yang sangat trauma sekali. Keesokan harinya, karena orang tua mereka harus tetap mengikuti rapat di hotel, mereka pun diminta oleh papa dan mama untuk tetap berada di hotel. Namun, Erik meminta pada orang tuanya untuk pergi, agar trauma dari kakaknya itu dapat hilang. Dan jika hanya berada di hotel, pasti terus membekas di dalam pikiran mereka. Tua mereka pun menurutinya dan mereka pergi ke suatu mall menggunakan taksi, karena mereka tidak diizinkan untuk menggunakan mobil pribadi untuk sementara waktu. Mereka pun sampai di salah satu mall di Jakarta untuk makan makanan hotpot kesukaan mereka.
Haitilao. Mereka sangat senang sekali untuk makan di sana karena restorannya memiliki pelayanan yang sangat luar biasa. Setelah itu, mereka pun bersantap kuliner ke toko es krim yang berada di Peak. Mereka sangat ingin mengunjungi es krim tersebut karena terkenal sangat enak sekali dan juga banyak sekali varian es krimnya. Namun pada saat itu ketika mereka datangi, toko es krim tersebut sedang ramai sekali, sehingga mengharuskan mereka untuk berganti tempat ke tempat sebelahnya, yaitu yang es krimnya tidak kalah enak juga, yang bernama Vivoli. Dan memang toko tersebut juga baru beberapa bulan buka di dekat toko es krim yang mereka ingin kunjungi. Mereka bertiga pun mendatanginya karena antrian yang lebih sedikit, dan mereka memesan 3 mangkuk es krim berukuran L dengan varian mint, coklat Ferrero, dan juga mocha. Mereka di sana selama 3 jam dan melakukan banyak sekali hal, mulai dari bercerita soal masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah pribadi, dan tentang pertemanan mereka. Ketiga bersaudara ini sangat senang sekali karena meskipun mereka mengalami dan melewati hal-hal yang kelam dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, namun mereka sangat senang sekali bahwa pada akhirnya mereka dapat menghabiskan waktu bersama setelah beberapa tahun tidak bertemu. Ini juga merupakan hal yang sangat langka sekali bagi mereka karena biasanya mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan tidak ada waktu untuk mereka bercerita dan tertawa bersama. Mereka pun pergi untuk bermain sebentar di pantai dekat daerah tersebut. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun berpisah. Kak Elika dan Elisa harus kembali ke Tangerang untuk besoknya bekerja. Dan sedangkan Erik dijemput oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke Cikarang. Meskipun liburan kali ini terbilang singkat bagi Erik, namun baginya liburan ini adalah liburan yang sangat berkesan. Karena dapat saling bercerita dan juga dapat menghabiskan banyak waktu sekali dengan kedua kakaknya.